Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tangisan dan jeritan jenazah yang dimandikan ternyata seperti ini. Subhanallah, sangat mengerikan. Selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang nabi kecintaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. "Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai ummul mukminin." Begitu ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian turut duduk bersama Aisyah radhiyallahu anhu dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan beliau menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Lalu Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, "Sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya." Maka beliau pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian terbangun dari tidurnya. "Wahai ummul mukminin, apa yang membuatmu menangis?" tutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. "Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu," sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya," ujar Aisyah radhiyallahu anhu. Lalu baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit, yaitu tukang memandikan mayit atau pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Apa yang diserukan oleh roh itu ya Rasulullah?" tanya Aisyah radhiyallahu anhu pada Rasulullah. "Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut." Begitu ungkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu kemudian semakin penasaran. "Lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh?" tanya Aisyah lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Hai tukang memandikan, demi Allah jangan kau tuangkan air panas, jangan kau gunakan air panas, dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku," papar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh roh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, "Demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat.
Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa, tutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sakit yang dirasakan oleh mayit saat dimandikan. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasakan hal yang sama, dan bekasnya pun masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi Anda yang suka memandikan jenazah, dengarlah jeritan ruh itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang sudah saya sampaikan pada video kali ini bisa membawa wasilah dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.